Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa agama ini diturunkan di negeri Arab? Di mana di sana tidak ada tanda-tanda kehidupan, penuh dengan kekerasan, penindasan, kekuasaan, kelaparan, dan semua full dengan segala macam perkara-perkara yang ketidakadilan. Hadirin, kenapa agama tidak turunkan di Indonesia atau di Amerika atau di Afrika? Justru Allah turunkan di negeri Arab yang penuh dengan segala macam kerusakan. Karena dunia itu yang paling rusak itu di Arab. Sehingga orang-orang luar dari negara Arab tidak berani untuk menjajah Arab, takut sifat orang Arab itu nular. Begitu hadirin. Ya karena hadirin Allah memilih agama itu diturun di Arab. Di antaranya yaitu orang Arab itu suka dia refreshing, suka dia berpergian, suka dia hijrah. Waktu itu untuk perdagangan. Dari Sam pergi ke Yaman dan sebagainya untuk urusan dunia. Itu hadirin. Karena ketika Nabi Isa diangkat dari langit, tidak ada penyeru, tidak ada nabi yang menyampaikan ini kebenaran. Maka bagaimana rusaknya dunia ketika itu? Rusaknya serusak-rusaknya, Pak. Hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu baginda Rasulullah Pak sudah risau tentang umat. Maka Nabi baginda Rasulullah ini dia hijrah. Dia pergi ke Gua Hira Pak. Risau tentang umat. Sehingga istrinya Khadijah ini Pak tiap hari mengirim makanan Pak. Berapa jauh jarak Pak dari Mekah ke Gua Hira itu. Tiap hari itu Khadijah Pak. Mengantar suaminya. Tapi karena risau baru hanya risau kepada umat, belum ada gerak, belum ada tindakan, maka belum ada satu pun yang mengenal Allah. Belum satu pun manusia itu ketika itu yang mengenal siapa itu Allah, hebatnya Allah, belum ada. Yang ada tanda-tanda kecurangan, yang ada kejahilan, yang ada daripada mereka kejahilan yang ada. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika Rasulullah dilantik menjadi nabi dan telah datang surat yaitu kun fa'anjir wa rabbika faqabir. Maka ketika itulah baginda Rasulullah ini Pak, dia berkata kepada istriku, ya istriku, hari ini kita tidak ada rehat-rehat lagi. Hari ini kita ada santai-santai lagi. Aku akan mendatangi umat, aku akan menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Menyampaikan kulu la ilaha illallah tuflihun. Ya ayunas kulu la ilaha illallah tuflihun. Hai manusia, ucapanlah la ilaha illallah, kau akan sukses, kau akan menang, kau akan jaya. Itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka awal-awal Nabi ini dia bergerak. Maka yang pertama yang didatangi, pertama yang dikunjungi dalam partner untuk dakwah ini istrinya Khadijah Pak. Lain dengan Nabi Musa ketika pertama jadi nabi. Pertama yang datang itu orang yang paling mengaku diri Tuhan, itu Musa alaihissalam. Raja yang jengis, raja yang kejam, raja yang angkuh, raja yang sombong, mengaku diri Tuhan. Beda Nabi Musa Pak. Kita ini mudah. Dakwah kita ini ngajak kepada istri kita, anak kita yang mudah-mudah dulu. Kalau dakwah kita sebagaimana Musa, langsung kita kepada raja yang kita takuti. Orang nggak mampu, Pak. Tapi daripada cara kerja Nabi ini yaitu mendatangi istri dulu Khadijah. Maka Khadijah setelah dia mendukung
mendorong suaminya, mentarget suaminya. Maka Khadijah ini Pak orang terkaya di Mekah. Dia Pak sepertiga Mekah punya dia. Tapi habis untuk agama hadirin. Demi perjuangan agama Khadijah itu sampai habis-habisan untuk agama. Maka hadirin orang yang pertama, yang kedua yang diajak Islam, yang dikenakan untuk menekan kepada Allah. Maka baginda Rasulullah mendatangi sahabat yang paling dekat dengan dia. Sahabat yang paling intim siapa hadirin? Yaitu Abu Bakar Siddiq. Begitu dia mengajak kepada Islam, mentazkir kepada Islam, langsung dia terima Pak, langsung cash dia ikut daripada bersama Nabi. Begitu hadirin yang dirahmati Allah. Maka orang pertama apa? Orang pertama yang maka dakwah Pak, cari yang ringan dulu. Yang paling mudah untuk kita kerjakan. Yang susah-susah belakangan. Yang susah enggak, yang mudah enggak kan? Maka begitulah hadirin, Nabi itu langsung dia mengajak, mentazkir kawannya itu Abu Bakar Siddiq. Maka setelah Rasul baik ini Abu Siddiq menerima Islam, maka Abu Siddiq itu dia berkata, "Ya Rasulullah, saya sudah Islam, saya sudah syahadat. Apa yang saya harus lakukan? Apa yang saya buat?" Maka Nabi katakan, "Wah Abu Bakar Siddiq, apa yang aku lakukan, kamu lakukan. Tugas aku, tugas kamu." Begitu hadirin. Kalau dulu umat dulu Pak, kalau mau dakwah itu harus nabinya. Tidak boleh umat dakwah. Cukup nabi yang dakwah Pak. Tapi kita ini ada SK, sudah ada perintah untuk dakwah. Jadi kita Pak, lahir nih kita sudah beri SK sama Allah untuk mendakwakan agama Pak. Inilah kemuliaan umat ini. Hadirin. Maka begitu masuk Islam Abu Siddiq, ya, dalam waktu 3 hari dia sudah mentazkir, mengajak 10 orang Pak masuk Islam. Ya, Ubadiyah, Utsman, ya. 10 orang Pak diislamkan dalam waktu 1 minggu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Pak, dia awalnya sendirian membentuk umat sehingga umat wujud, di 40 hari dia mendakwakan agama. Itu yang pertama masuk Islam selama 40 hari, yaitu Umar bin Khattab. Itu yang 40. Yang ke-39 Hamzah. Yang ke-40 daripada Umar bin Khattab. Setelah Umar masuk Islam hadirin, maka dakwah Nabi ini terang-terangan langsung ke Ka'bah. Langsung Umar ini begitu tasawuf Islam, dia pergi ke Ka'bah. Dia langsung demo, atraksi dia. Wahai orang-orang Quraisy, orang kafir, siapa yang ingin anaknya janda, anaknya yatim, isi janda, berani maju hadapi aku. Semua Pak datangi halakah dari para orang kafir Pak, datangi satu-satu, semuanya nggak ada berani Pak. Begitu Pak, jaga premannya daripada Umar bin Khattab Pak. Sehingga di zaman Umar ini ada 40 orang Pak masuk Islam. Dan di Haji Wada berhasil Nabi membentuk umat menjadi 120.000 sahabat Pak. Nah ini Pak, nanti kita akan bentuk Pak, nanti di KPK nih. Kita punya target 140.000 sahabat yang dikirim ke berbagai-bagai seluruh penjuru dunia Pak. Nanti kita sama Pak, apa yang dibuat tadi zaman Nabi di Haji Wada, nanti kita buat sampai Pak. Tanggal 13, 14, 15, 16 September Pak. Akan targetnya mengangkat 70.000 rombongan Pak. 30.000 rombongan ke dalam negeri, 40.000 orang ke luar negeri Pak. Sama dengan dibuat oleh Nabi di kala Haji Wada Pak. Jadi kita Pak menerus estafet. Kalau kita hari ini nggak dakwakan bagaimana dulu Nabi dakwakan, bagaimana umat hari ini? Sama kalau Nabi dulu nggak mendakwakan agama, mungkin kita nggak kenal sama Allah. Nggak kenal siapa itu Allah Pak. Karena Nabi bukan hanya ngopi-ngopi aja Pak, dia di rumah bersama istri. Dia tinggalkan sahabat Pak. Nabi nggak pernah ke Indonesia Islam. Nabi nggak pernah ke Eropa Islam. Nabi nggak pernah ke Spanyol Islam. Kenapa bilang sahabat Pak yang meneruskan? Hari ini sahabat nggak ada lagi, Nabi nggak ada lagi. Kita lah Pak yang meneruskan kerja ini kenabian Pak. Sehingga kerja ini terus sampai kiamat Pak.
Sebelum di dunia berakhir Pak, ini kerja harus tetap berjalan Pak. Sebelum dikiamatkan. Kecuali sudah kiamat, nah udah bebas Pak udah. Sampai kiamat Pak. Kita mati, anak cucu kita nurusin Pak. Nah ini. Jadi niat dakwah ini bukan sampai mati Pak, sampai kiamat. Bukan sampai mati. Mati nanti yang nurusin anak cucu kita kan. Nah ini Pak. Ini Pak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah Pak, cepat untuk datang tolong Allah Pak pada umat yang melaksanakan kerja dakwah. Umat akan menjadi kekuatan. Umat akan ditolong Allah. Akan datang nusratullah. Akan datang pertolongan Allah Pak secara goibiyah. Kalau Bapak ambil kerja nubuah ini Pak. Imam Mahdi turun setelah umat terbentuk. Kalau Rasulullah membentuk umat dari awal sendirian, itu bedanya Pak. Bedanya misi Nabi dengan misi Imam Mahdi. Imam Mahdi ini sudah umat terbentuk, baru dia akan dilantik jadi imam. Tapi Rasulullah ini sudah dari awal dia sendirian sampai terbentuk umatan wahidan. Dia Haji Wada sudah berhasil mengumpulkan sahabat 124.000 sahabat. Dan puncak-puncaknya Islam itu megah maju indah ketika Khalifah Umar, di mana sepertiga dunia itu Islam Pak. Itu puncak-puncaknya Islam itu tinggi jaya ketika Khalifah Umar Pak. Sehingga ada seorang ibu yang melahirkan bayinya, laporan sama bosnya, sama presidennya, sama khalifahnya Pak, langsung dapat gaji Pak. Bayi lahir asal lapor aja ke bosnya, ke gubernur ke presidennya, langsung Pak itu dapat gaji. Itu Bu, asalullah. Maka dikirimlah Pak, siap sahabat ini dikirim ke negeri-negeri jauh Pak untuk menjadikan wali gubernur Pak. Gubernur di Yaman, gubernur di Ethiopia, gubernur di Spanyol, gubernur di Paris, berbagai Pak. Umat itu semuanya Pak tunduk pada Islam. Jika kekayaan Pesilum itu numplak Pak kepada Islam Pak di zaman Sidang Umar ini. Sehingga emas itu belatakan Pak, nggak ada harganya lagi. Nah ini Pak kehebatan Islam tuh kalau dia menampilkan taringnya. Kalau umat Islam tuh menampakkan keislamannya Pak. Sehingga Allah tolong PLN, pertolongan langit nampak Pak. Enggak, kalau kita tolong agama Allah. Intan surloha yang sukum wa sabit akdamakum. Ini Pak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena harga agama ini Pak pengorbanan. Tidak ada wujud tanpa pengorbanan. Semua dengan sungguh-sungguh berapa Pak? Kita ingin apapun dengan usaha dan pengorbanan Pak akan wujud. Memang dunia ini maju Pak, kena diusahakan di pengorbanan, ada korban untuk dunia, rumah mewah, dunia maju Pak, kena ada pengorbanan. Nah kalau misal orang Islam sekarang berkorban sebagai sahabat Pak, harta dirinya untuk agama, waduh agama Pak akan dahsyat nih Pak bagi sahabat. Makanya Pak kalau kita sekarang di zaman kita Pak nih, karena ini umat jauh daripada sunnah Nabi, menangis pada sahabat ini, sibuk dunia. Ya enggak? Kalau sahabat dahulu udah sibuk akhirat, cinta akhirat. Ya enggak? Dunia itu ditalak 3 pas dapat mah. Tapi dia tetap datang. Dunia dia tinggal cinta pada dunia, ditalak 3, tapi dunia tetap datang Pak. Kita sekarang enggak, dunia yang enggak datang, cuma cintanya doang, menghayal doang. Nah ini. Kalau kita bantu agama Allah, dunia datang pada kita Pak. Ya siapa nanam padi tumbuh rumput, nanam rumput karena padi. Kalau kita jadikan agama tujuan, perintah Allah dahulukan, maka dunia akan datang Pak dengan rendah hati, dengan minta diminta mereka untuk dimanfaatkan untuk kita Pak, untuk orang beriman pada dunia ini. Dia minta menengah-nengah, minta untuk kita ambil Pak. Ini kalau kita jadikan dunia agama tujuan. Soalnya mudah-mudahan kita diberikan satu amanah agama ini Pak. Dulu agama tawarkan petani sibuk ngurus pertanian. Agama turunkan pedagang sibuk ngurus perdagangan di pasar. Agama turunkan nelayan sibuk ngurus kapal laut di lautnya.
Jadi siapa punya agama Pak? Pada agama tugas kita semua. Tugas petani, tugas pelayan, tugas pedagang, tugas pejabat, tugas rakyat. Semua Pak ada kewajiban Pak, tugas. Karena hukum daripada ini dakwah Pak, bisa fardu ain, bisa fardu kifayah. Kalau Bapak niatkan untuk diri sendiri, memperbaiki diri sendiri ini, itu fardu ain hukumnya Pak. Wajib Bapak ini dakwah Pak. Kalau wajib bagaimana kan? Kalau dosa meninggalkan. Kalau Bapak niatnya untuk orang lain, itu fardu kifayah. Jadi dakwah ini Pak hukumnya dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau Bapak niatnya untuk baiki diri sendiri, untuk bagaimana kita bisa berubah iman kita, dekat sama Allah, itu hukumnya fardu ain, wajib. Wajib itu harus dilaksanakan. Kalau Bapak niatnya untuk orang lain, itu hukumnya fardu kifayah. Jadi ada fardu ain, ada fardu kifayah dakwah ini Pak. Bahkan membahasnya wajib Pak dakwah ini. Enggak, umur amal itu dakwah Pak. Segala umur, segala ibu tuh Pak, ini ibunya Pak dakwah. Dakwah ini umur amal. Bapak ya, kalau Bapak ingin mudah, itu induk ayam tuh kita ngikut kita, enggak, anak kita ikut kita, ambil induknya kan, maka anaknya ikut induknya. Tapi kalau Bapak ambil anaknya, Bapak akan patok oleh induknya. Begitu Pak. Kalau Bapak jadikan dakwah ini masuk tujuan Bapak, semua amal agama mudah Pak. Baca Quran mudah, tahajud mudah, puasa mudah, akhlak baik. Semuanya baik Pak, semuanya akan menjadi indah. Kalau Bapak menjadikan dakwah masuk hidup. Ya, setelah Pak ya, mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam ini melaksanakan tanggung jawab agama yang hari dibebankan kepada umatnya. Tugas umat sama dengan tugas nabinya. Tugas nabi nggak beda dengan tugas umatnya. Jadi Pak sama punya tugas Pak. Umat ini sama dengan tugas nabinya, tugas nabi sama dengan tugas umatnya. Ini Pak yang mulianya umat ini. Kuntum khairu ummatin ukhrijatinas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kita ini sebagai umat yang dilahirkan di tengah manusia untuk mengajak amal ma'ruf nahi munkar, dan kita mengatakan kita beriman pada Allah. Ini Pak. Setelah Pak ya, mudah-mudahan kita diberikan kepahaman. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam kita melaksanakan tanggung jawab ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.